Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'da. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, dan dengan nikmat tersebut sempurnalah amalan-amalan soleh seorang hamba. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang muallimun nas, guru bagi seluruh manusia, yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada satupun ilmu yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih melanjutkan pembicaraan yang dahulu pernah saya sampaikan, yaitu perihal tazkiyatun nafs, membersihkan yang namanya hati. Karena kita ini pengen sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia suruh memilih antara yang baik dan buruk, kita yakin mereka akan memilih yang baik. Dan salah satu cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tazkiyatun nafs adalah dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim sebagai manba'ut tazkiyah, sebagai tempat yang di dalamnya terdapat cara-cara bagi seseorang kalau pengen tazkiyatun nufus. Perkumpulan daripada obat-obat untuk pensucian hati, semuanya berada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus para rasul-rasulnya min anfusihim, dan rasul itu pun juga diambil dari mereka. Yatlu alaihim ayatih, untuk apa? Untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, dan mensucikan diri-diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian mengajarkan Alkitab dan juga hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka a'zam, perkara yang paling besar untuk seseorang agar bisa tazkiyatun nufus dengan mempelajari yang namanya Al-Qur'anul Karim. Bahkan Al-Imam, seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, dhaminallah
liman ittaba'al Qur'an alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah telah menjamin nih bagi mereka yang mengikuti Al-Qur'anul Karim bahwa mereka tidak akan sesat di dunia dan mereka tidak akan sengsara kelak di akhirat. Dan beliau menyebutkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk yaitu Al-Qur'anul Karim, fala yadhillu wa la yashqa. Mereka tidak akan tersesat dan mereka pun tidak akan sengsara. Maka kalau ada orang yang mengatakan, bagaimana cara nih? Selama ini saya merasakan kesusahan, selama ini saya merasakan kesedihan. Pertanyaannya, seberapa banyak antum membaca Al-Quran dan seberapa banyak kita mentadabburi yang namanya Al-Quran? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai seluruh manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan dari Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan sifat sebagai obat yang ada di dalam hati. Wa hudan, dan juga sebagai petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan semuanya itu sebagai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman. Maka Al-Qur'an ini Bapak-bapak sekalian sebagai syifa'ul lima fis sudur, obatnya hati. Kalau Ibnu Qayyim pernah menyebutkan beberapa obatnya hati, dan orang-orang dahulu insya Allah sudah hafal sampai dilakukan. Tombo ati wonten 5 perkawis. Salah satunya apa? Membaca Al-Quran. Dan ternyata membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca Bapak-bapak sekalian, akan tetapi kita mentadaburi Al-Quran, kita menghafalkan Al-Quran, kemudian kita mengamalkan daripada Al-Quran. Itulah sebagai obat bagi jiwa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan, Al-Quran huwa syifa. Al-Quran itu adalah syifa, obat at-tam, yang sempurna, min jami'il adawa'il qalbiyyati wal badaniyah, dari berbagai macam penyakit. Dan beliau nggak tanggung-tanggung Pak. Penyakit apa? Penyakit hati dan juga penyakit badan. Beliau menyebutkan kisah ini, seorang yang terkena sengatan kalajengking ketika itu, bagaimana sembuhnya dengan ru'yah, dengan bacaan Al-Fatihah di dalam air minum, kemudian diminum oleh orang tersebut, dan ternyata sembuh seketika. Disebutkan di dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa, obat dan penyakit. Luar biasa. Tapi kalau orang sekarang mungkin masih kadang percaya kadang enggak. Inilah yang menjadikan betapa manjurnya Al-Quran. Kalau kita percaya, haqqul yakin, dengan perantara ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan, maka akan sembuh. Tetapi kalau di dalam hatinya kok masih ragu-ragu, seperti kita ini berobat ke dokter, ketika sudah dapat resep ragu-ragu, ini obatnya beneran atau enggak. Apalagi sekarang pasiennya sok keminter Pak, dengan modal membaca Google, seakan-akan nyalahkan dokternya. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Yaitu orang-orang yang tatkala Al-Quran datang kepada mereka, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih, dan mereka adalah orang-orang yang beriman
dengan kitab tersebut. Kemudian beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan haqqa tilawatih adalah biqiraatihi, dengan membacanya, wa hifdhihi, dan juga menghafalnya, wa fahmihi, dan juga memahaminya, wa tadabburihi, dan juga bertadabbur dengannya, wal amalu bih, dan juga beramal dengannya. Ana ulangi, yaitu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya haqqa tilawatih, sebenar-benar bacaan. Jadi tidak hanya sekadar tajwidnya bagus, Pak, tapi apa? Biqiraatihi, dengan cara membacanya, wa hifdhihi, dan juga menghafalnya, wa fahmihi, dan juga memahaminya, wa tadabburihi, dan mentadaburinya, dan wal amalu bih, dan beramal dengannya. Jadi kalau kita proses sedang memperbaiki bacaan, alhamdulillah kita sudah naik ke satu level. Kalau kita berusaha untuk menghafalnya, maka kita naik lagi levelnya. Apakah harus 30 juz? Ya kalau bagusnya alhamdulillah 30 juz. Kalau enggak minimal juz 30. Agar apa? Agar kita nih mengajarkan kepada anak kita bagaimana cara menghafal Al-Quran. Bahkan ada sebuah kisah seorang pemuda yang biasa-biasa saja ketika menikah dengan seorang wanita, yang mana wanita ini ketika diinterogasi, ketika ditanya pun juga sama mengatakan dia biasa-biasa saja, tapi dengan sembunyi-sembunyi mengajak suaminya untuk sama-sama menghafal Al-Quran. Ternyata sudah dari dahulu wanita tersebut sudah hafid Al-Quran dan bahkan punya sanad yang luar biasa banyaknya. Maka tidak ada alasan tatkala kita ingin menghafal Al-Quran kemudian mengatakan sudah tua, buatan. Bahkan yang tua pun ketika berusaha sungguh-sungguh, Allah insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita. Dan ingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna 'azamal bala ma 'azamil jaza. Sesungguhnya 'azamal bala, kesusahan yang besar, ujian yang besar, ma 'azamil jaza, sebanding dengan pahala yang besar pula. Bisa jadi kalau seandainya kita nih, posisi kita yang sudah tua mungkin kesusahan di dalam menghafal, tapi kita terus menghafal, pahala kita lebih banyak daripada anak-anak muda yang mudah menghafal. Al-Imam salah seorang sahabat yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ar-rajulu minna, dahulu laki-laki dari di zaman kita, idza ta'allama 10 ayat, apabila mempelajari 10 ayat daripada Al-Quran, lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Mereka tidak akan melebihi 10 ayat tersebut sampai benar-benar mereka memahaminya, memahami makna-maknanya, dan mereka beramal dengannya. Dan para sahabat, mereka ada yang sudah masuk Islam umurnya sudah tua, seperti Abu Bakar As-Siddiq 37 contohnya. Sudah tua, bukan tua sekali Pak, masih muda lah dikatakan. Akan tetapi tidak menghalangi beliau untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurrum di dalam kitab Akhlaq Hamalatil Quran, bukan Al-Imam Al-Ajurrum tapi Al-Imam Al-Ajuri, beliau menyebutkan, wa qira'atul Qur'ani duna fahmi ma'anihi, adapun membaca Al-Quran tanpa memahami makna-maknanya, awil amala bima ja'a fihi, atau mengamalkan atau tidak mengamalkan dengan Al-Quran, la tu'addu tilawatan bihaqqin, tidak dianggap sebagai sebenar-benarnya bacaan.
Walida yaqulu Fudail ibn Iyad, oleh karenanya Al-Imam Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innama nazala al-Quran liyu'mala bih, sesungguhnya Al-Quran diturunkan agar manusia mengamalkannya. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan, dan manusia menjadikan bacaannya sebagai bentuk amalan. Maka Pak, jangan sampai tujuan daripada Al-Quran diturunkan ini luput daripada kita. Sedikit demi sedikit, dari mulai surah An-Nas, kemudian kita hafalkan surat-surat pendek, kemudian sampai surah An-Naba. Kalau seandainya sudah masuk lagi ke juz berikutnya 29, juz 28, juz 27, mafi muskilah. Dan kemarin ada seorang ikhwan yang menceritakan, saat dulu itu ana ketika hanya membaca sendiri, maghrib subuh membaca sendiri, 3 bulan saja nggak hafal-hafal. Tapi tatkala saya datangkan seorang ustadz, kemudian juga mengajarkan ke masyarakat di suatu masjid dan kita duduk bersama, ternyata 1 bulan bisa hafal juz 30. Berarti bisa Pak hakikatnya. Monggo dibuat halaqah ba'da maghrib, semuanya ngaji di masjid seperti santri-santri. Masya Allah, insya Allah banyak yang hafal Al-Quran. Kemudian apa? Ya. Selain daripada itu adalah faida akramahallahu ibadahu bitilawatil Quran. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba dengan membaca Al-Quran, wa tadabburihi, dan juga bertadabbur dengannya, wa mujahadatan nafsi 'alal amali bih, dan berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, nala minat tazkiyati, maka dia akan mendapatkan formula untuk tazkiyatun nafs, mensucikan yang namanya diri. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala, beliau menyebutkan cara yang berikutnya di dalam tazkiyatun nafs adalah ittikhadul uswati wal qudwah. Kita nih harus mencari siapa yang mau kita jadikan uswah, suri tauladan kita. Kita harus mencari sosok siapa nih yang mau kita contoh. Apakah kita akan mencontoh pemain sepak bola, ataukah kita akan mencontoh pemain sinetron? Maka disinilah ketika seorang pengen hatinya bersih, salah satu caranya adalah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah, dan sungguh terdapat di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung dapat tazkiyah Pak, dapat sertifikat bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharapkan Allah dan juga hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menyebutkan hadhil ayatil karimah, bahwa ayat yang mulia ini adalah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah pokok atau pondasi yang utama di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, baik di dalam perkataan-perkataan beliau alaihi salatu wassalam,
ataupun perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, ataupun keadaan-keadaan beliau, sikap-sikap beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada segala permasalahan, coba kita lihat bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini, Pak, karena mungkin jarangnya kita membaca sirah-sirah atau kisah-kisah para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau kisah para sahabat, atau kisah para a'immatul arba' atau a'immatul muslimin, akhirnya kalau ditanya, tahu nggak? Salah satu contohnya, tahu nggak sahabat Ali ibn Abi Thalib? Ternyata jarang sekali yang paham. Jarang sekali yang paham. Beberapa waktu yang lalu kita ada pengajian bersama remaja, dan salah satunya adalah kita menyebutkan bagaimana para pemuda di zaman Rasulullah SAW. Saya coba untuk bertanya, Fulan, antum mas, kira-kira apa yang antum kenal dengan sahabat Ali ibn Abi Thalib? Dan ternyata tidak bisa menjawab. Akhirnya saya pancing. Beliau adalah seorang khalifah. Kemudian saya tanya, khalifah keberapa? Khalifah kedua. Padahal khalifah keberapa, Pak? Khalifah keempat. Maka ini menunjukkan indikasi adanya penurunan daripada generasi-generasi kaum muslimin untuk mencari sosok yang menjadi suri tauladan untuk mereka. Bagaimana mereka akan tahu kalau seandainya mereka tidak membaca kisahnya seorang Ali ibn Abi Thalib menjadi panglima perang? Bagaimana Ali ibn Abi Thalib dari kecilnya, bahkan pemuda yang pertama kali masuk ke dalam Islam, bagaimana usaha beliau untuk menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tatkala fitnah menghampiri beliau di akhir masa-masa beliau menjabat sebagai seorang khalifah, bagaimana seorang pemimpin yang menghadapi masyarakatnya yang keluar dari barisan dia. Kalau kita tidak membaca kisah-kisah mereka, maka kita tidak akan tahu perjuangan-perjuangan mereka di dalam menegakkan Islam, perjuangan-perjuangan mereka di dalam menyebarkan Islam. Maka inilah pentingnya kita berusaha untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kisah heroik orang-orang di zaman dahulu ridwanullah alaihim ajma'in. Dan gak usah tidak perlu heran, Pak, tatkala di dalam belajar, contohnya kalau anak sekarang pengennya yang simpel, yang praktis, mungkin mereka belum pernah mendengar bagaimana seorang ulama hadis yang berjalan 1 bulan lamanya hanya untuk mencari satu hadis Rasulullah SAW. Maka kita berusaha memberikan motivasi-motivasi dengan menyebutkan kisah-kisah yang sangat luar biasa dari generasi-generasi awal Islam, yaitu para sahabat dan juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan harus lagi mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Hasan beliau mengatakan, qala qaumun ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, inna nuhibbu rabbana, sesungguhnya kita ni cinta kepada Rabb kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan kembali mencintai kalian. Ini sebuah isyarah yang sangat luar biasa. Tatkala kita mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fattiba'ur rasul wa ta'assi bih dalilun ala sidqi mahabbatillah.
mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bukti kejujuran cinta seorang hamba kepada Allah Jalla fi'ula. Nah, kalau seandainya tidak mau atau fobia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, perlu ditanyakan, benar enggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan beliau adalah qudwah, suri tauladan kita, baik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam bermuamalah dengan manusia. Maka kita mencoba untuk senantiasa mencontoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk-bentuk tazkiyatun nafs yang ada di zaman sekarang ataupun zaman-zaman dahulu, dengan membuat sesuatu perkara-perkara yang baru, atau membuat contohnya zikir-zikir yang baru yang tidak ada ketentuan dan ketetapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya mereka tidak akan mendapatkan yang namanya tazkiyatun nafs. Akan tapi kalau pengen tazkiyatun nafs adalah dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tazkiyatun nufus as'ab min ilajatil abdani wa ashad, bahwa membersihkan jiwa, mensucikan jiwa itu lebih sulit daripada hanya sekadar mengobati luka yang ada di dalam badan. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwah, maka barang siapa yang mensucikan dirinya dengan cara riyadhah, riyadhah itu olahraga, atau dengan mujahadah, dengan bentuk atau sikap sungguh-sungguh, wal khalwah atau sikap menyendiri, allati lam yaji' bihi Rasulullah, yang mana hal tersebut tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi, seperti seorang yang mengobati dirinya akan tetapi dengan pemikirannya sendiri. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib, maka beliau bertanya pertanyaan retoris, maka bagaimana bisa sedangkan dia tidak bertanya kepada tabib, yaitu apa? Dokter. Sampai pun obat herbal, Pak, kalau seandainya kita tidak berusaha untuk mencarinya, ilmu-ilmunya, malah khawatirnya akan mempengaruhi atau bahkan merusak organ-organ yang lainnya karena kita tidak tahu. Maka qudwah atau menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya kita ini lagi berobat dengan seorang tabib, dengan seorang dokter. Nah, jangan sampai kita jadi pasien yang kemintar, Pak. Padahal yang lebih tahu adalah seorang dokter, tapi hanya gara-gara bahkan kila wa qala, perkataan kayaknya ini kayaknya itu tanpa bukti ilmiah, akhirnya kita menjadi dokter untuk diri kita sendiri yang menyesatkan atau merusak organ-organ kita. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kemudian belum melanjutkan Al-Imam Ibnu Qayyim, "Far-Rasul atyabul qulub, atibbaul qulub." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah atibbaul qulub, yaitu dokternya hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Maka tidak ada cara untuk tazkiyah dengan cara yang baik kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala aidihim, dan juga dari tangan-tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
wa bimahaddil inqiyadi wat taslimi lahum wallahul musta'an, dan dengan benar-benar memperhatikan, tunduk kepada apa yang disyariatkan atau apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wallahul musta'an, Allah yang akan membantu kita. Dan karena kita melihat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak diperintahkan atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya di sini dalam perkara agama, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Bahkan seorang dokter pun ada SK-nya, Pak, surat izinnya kalau seandainya membuka praktek dan lain sebagainya. Kalau nggak ada, maka dipertanyakan, padahal sudah pernah belajar S1 mungkin kedokteran, dokter umum, tapi tetap kalau seandainya tidak ada mungkin surat SK-nya atau surat izinnya, atau bahkan sudah pernah berapa tahun untuk ikut menjadi asisten dokter dan lain sebagainya, mungkin tidak akan diterima. Apalagi kalau orang yang nggak tahu, tentu tidak akan mudah untuk diterima. Waqala Sufyan bin Uyainah, berkata yaitu al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan yang besar. Fa alaihi tu'radul asya' ala khuluqihi wa siratihi wa hadyihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai timbangan yang mana di sana dilihatkan, ditampakkan bagaimana akhlak-akhlak beliau, bagaimana perjalanan beliau, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan suatu hal. Fama wafaqaha fahuwal haqq, maka barang siapa yang sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka itu adalah al-haqq, kebenaran. Wa ma khalafaha, adapun orang yang menyelisihinya, tidak sesuai dengan ajaran atau tuntunan Rasulullah, fahuwal batil, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang batil. Maka ini perkataan Sufyan ibn Uyainah, seorang ulama di zaman dahulu, Pak, bukan saya. Bahkan lebih dahulu daripada imam-imam yang 4. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, lebih dahulu. Tapi beliau mengatakan bahwa kalau seandainya perkara tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, jazakallahu khairan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dan yang benar. Tapi kalau menyelisih dari Rasulullah SAW, fahuwal batil. Maka pertanyaannya, mau kepada siapa lagi kita akan mencontoh kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita azan isya jam berapa, Pak? 4:09. Baik, tinggal 3 menit lagi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kaidah-kaidah di dalam tazkiyatun nufus di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa tazkiyatun nafs. Karena kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meminta kepada siapa lagi? Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang suci, amalan yang baik, dan juga ibadah-ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.